Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi dan akan membahas tentang fungsi harmonik dan lain-lain ya. Untuk pengumpulan UTS, saya harapkan kelas A, B, C, D sudah segera dikumpulkan melalui PJ masing-masing ya. Karena nanti ke depannya akan ada tugas-tugas lain yang perlu dikerjakan. Jadi kalau misalnya hari ini belum dikumpulkan, berarti nanti numpuk gitu tugasnya seperti itu ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan coba share filenya. Ya, ini fungsi harmonik belum kan ya? Kemarin kita nyampe persamaan Cauchy-Riemann ya, terakhir itu, kemudian UTS. Nah, sekarang di fungsi harmonik ya. Oke, fungsi harmonik. Ini materi yang perlu Anda kuasai untuk memahami fungsi harmonik adalah Cauchy-Riemann ya, persamaan Cauchy-Riemann. Oke, andaikan terdapat suatu fungsi kompleks yaitu fz sama dengan u dalam kurung x, y ditambah iv dalam kurung x, y ya, di mana u, x, y itu merupakan bilangan realnya dan v, x, y itu merupakan bilangan imajinernya. Nah, ini persamaan Cauchy-Riemann-nya itu kan parsial ya. Oke, turunan parsial du dx itu akan sama dengan turunan parsial dari dv dy. Ya, du dx, dv dy, dan turunan parsial dari dv dx sama dengan negatif du dy. Itu kebalikannya ya. Itu persamaan 1 dan persamaan 2 itu masuk dalam kategori persamaan Cauchy-Riemann. Jadi kalau du dx sama dengan dv dy, kalau dv dx sama dengan negatif du dy. Oke, jika persamaan 1 didiferensialkan terhadap x, berarti muncul turunan kedua ya. Karena turunan pertama kemudian didiferensialkan lagi atau diturunkan lagi, maka itu menjadi turunan yang kedua. Oke, jika persamaan pertama didiferensialkan lagi terhadap x, maka akan diperoleh d kuadrat u dibagi dengan dx kuadrat, itu sama dengan d kuadrat v dibagi dengan dx dy. Ya, didiferensialkan terhadap x. Oke, jadi dibagi dengan dx ya. Sehingga du kuadrat d kuadrat u dibagi dx kuadrat sama dengan d kuadrat v dibagi dx dy, turunan dy dikali dx ya. Oke, dx dy. Nah, sedangkan di persamaan, nah jika persamaan pertama didiferensialkan, nah ini bukan persamaan, oke. Kalau yang tadi, yang persamaan 3 itu persamaan pertama didiferensialkan terhadap X, itu muncul persamaan 3 ya. Kemudian didiferensialkan lagi terhadap Y, itu muncul persamaan 4 ya. Yaitu D kuadrat U dibagi DY DX sama dengan dV dibagi D kuadrat Y ya. Oke, ini maksudnya dV kuadrat ini ya. D kuadrat U dibagi dy dx sama dengan dv dibagi d kuadrat y. Oke ya. Tuh, kalau didiferensialkan terhadap dy ya. Oke, kita lanjutkan ke persamaan selanjutnya ya.
Jika persamaan kedua didiferensialkan terhadap X, maka diperoleh D kuadrat P dibagi DX kuadrat sama dengan negatif D kuadrat U dibagi DX DY ya. Itu persamaan kelima. Nah, jika persamaan kedua didiferensialkan terhadap Y, diperoleh D kuadrat P dibagi dengan DY DX sama dengan negatif DU dibagi dengan DY kuadrat. Itu persamaan 6 ya. Nah, jika selanjutnya, jika turunan parsial kedua dari U dan V terhadap X dan Y ada dan kontinu dalam suatu daerah R, maka akan diperoleh persamaan 3 dan 6 itu D kuadrat U dibagi DX kuadrat ditambah DU per DY kuadrat itu akan sama dengan 0. Ya, seperti ini nih yang di sini ya. Nih. Ini gabungan dari persamaan 3 dan persamaan 6 ya. Itu digabung maka diperoleh DU kuadrat dibagi DX kuadrat ditambah DU per DY kuadrat. Ya. Oke. Kemudian kalau persamaan 4 dan persamaan 5 kita gabung, maka akan diperoleh D kuadrat P dibagi DX kuadrat ditambah DV dibagi D kuadrat Y akan sama dengan 0. Jadi kalau dua-duanya 0, nah ini yang disebut dengan persamaan Laplace ya. Persamaan Laplace ini. Nah, fungsi di mana U X, Y dan V X, Y memenuhi persamaan Laplace dalam suatu daerah R dinamakan fungsi harmonik dan dikatakan harmonik dalam R. Jadi di sini fungsi harmonik itu melalui proses penurunan kedua dari fungsi dari persamaan Cauchy-Riemann. Ya, dari dua persamaan Cauchy-Riemann masing-masing diturunkan ke turunan kedua baik dalam X dan dalam Y, seperti itu ya. Baik dalam X maupun dalam Y, kemudian dibuat persamaan kembali untuk mendapatkan persamaan Laplace ya, yaitu D kuadrat U dibagi DX kuadrat ditambah DU dibagi DY kuadrat sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, jika memenuhi dua persamaan ini, maka sebuah fungsi kompleks itu disebut sebagai fungsi harmonik. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh terlebih dahulu ya. Oke. Ini contohnya nih ya. Buktikan bahwa U itu sama dengan 2X, dalam kurung 1 dikurangi Y itu harmonik. Oke. Berarti saya coba jelaskan di ini ya. Ini langsung ini ya. Kalau di sini DDX langsung turunan kedua 0, kemudian terhadap Y langsung keduanya 0. Nah, D kuadrat U dibagi DX kuadrat ditambah DU per DY kuadrat sama dengan 0, maka U harmonik. Salah satu ya. Oke, saya akan coba share U-nya 2X dalam kurung 1 dikurangi Y ya. Sebentar. Oke. Nah, ini tadi fungsinya adalah U sama dengan 2X 2X dalam kurung
kurung 1 2X dalam kurung 1 min Y. Itu kan. Nah, yang pertama kita akan turunkan parsial U terhadap parsial X, gitu kan. Nah, apa tuh hasilnya? Kalau turunan pertama, du dx, parsial. Ingat, kalau kita menurunkan secara parsial, misalkan terhadap X, maka Y-nya itu bersifat konstan ya. Sehingga apa ini hasilnya nih? du diturunkan terhadap X. Turunan parsial U diturunkan terhadap X, berarti 1 min Y-nya dia bersifat konstan. Sehingga yang diturunkan adalah 2X-nya. Oke, kalau turunan dari 2X itu berapa? 2, Pak. 2. Berarti 2 2 gitu kan. Dalam kurung 1 min Y, gitu kan? Ya, hasilnya ya. Oke, sekarang turunan parsial kedua dari U dibagi dengan D, masih X ya. Dx kuadrat. Oke, berarti sama dengan turunan kedua dari ini nih, dari 2 dalam kurung 1 dikurangi Y. Tapi terhadap X, berapa tuh hasilnya? hasilnya 0 Pak. 0 kan, 0, Pak. kan tidak ada X-nya ya. Jadi kalau tidak ada X-nya berarti dia 0. Karena kan kita turunan keduanya terhadap X. Oke, itu ya selesai 1. Nah, yang kedua, kita turunkan U, parsial U terhadap DY kan ya. Oke, DY. Jadi sama dengan apa tuh? Ingat, kalau Y berarti X-nya konstan ya. X-nya konstan. Berarti 2X tetap. 1 min Y kita turunkan. Kira-kira apa hasilnya? 2X 1. Hah? 1 Pak. Negatif 1. Berarti hasilnya adalah negatif 2X. 2X. Oke ya. Nah, kemudian kita turunkan kedua. du dibagi dengan dy kuadrat. Karena terhadap y kan. Apa itu kira-kira hasilnya? 2, Pak. Diturunkan Hasilnya 0. terhadap y. Ada nggak variabel y-nya di situ? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti hasilnya 0. Nah, persamaan Laplace itu kan d kuadrat u dibagi dengan dx kuadrat sama dengan persamaan Laplace-nya itu kan d kuadrat u dibagi dengan dx kuadrat. Sorry. Oke. Kemudian ditambah dengan kok gini jadinya. Oh ini. Kenapa nggak bisa ini? Oke. Jadi nanti ya persama yang ini, yang persamaan d kuadrat u dibagi dengan dx kuadrat, ya, ditambah dengan du dibagi dy kuadrat, gitu. Jadi 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ya, nah karena memenuhi persamaan dari d kuadrat u dibagi dx kuadrat ditambah du dibagi dy kuadrat sama dengan 0, jadi fungsi u sama dengan 2x 1 dikurangi y dikali 1 dikurangi y itu masuk dalam fungsi harmonik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira?
Iya, nah. Alhamdulillah. Halo, apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, ini udah ini ya. Jadi untuk memahami harmonik ini tinggal turunkan kedua ini ya, menurunkan kedua, atau kemudian dijumlahkan dari turunan kedua dari X dan turunan kedua dari Y. Kalau dijumlahkan hasilnya 0, dia pasti harmonik. Proses penurunan fungsi harmonik itu melalui persamaan Cauchy-Riemann yang diturunkan keduanya ya. Dua persamaan Cauchy-Riemann itu diturunkan ya. Nah, nanti muncul persamaan Laplace dan itulah memenuhi fungsi harmonik. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini. Ya, oke ya, sama ya. Dia masuk dalam fungsi harmonik. Yang B, tentukan apa nih? Oke. Yang B itu tentukan suatu fungsi V sehingga Fz sama dengan U ditambah IV adalah analitik, yaitu menentukan fungsi sekawan dari U. Nah, mana fungsi analitiknya? Fungsi analitik udah dijelaskan belum ya? Halo. Fungsi analitik sudah dijelaskan belum? Oke. Halo, masih terhubung? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Fungsi analitik sudah dijelaskan belum ya? Belum kayaknya ya. Atau sudah? Fungsi analitik menentukan fungsi sekawan dari U. Ya, ini contohnya. Nah, itu sudah berarti ya. Suatu fungsi dikatakan analitik jika memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ya. Jadi itu ya, fungsi analitik itu fungsi yang dikatakan analitik jika memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ya, Cauchy-Riemann itu kan du dx dibagi dv dy atau du dy sama dengan negatif dv dx ya. dv dx sama dengan negatif du dy sama aja ya. Oke, kita cek fungsinya. Tentukan suatu fungsi f sehingga fz sama dengan u ditambah iv adalah analitik. Nah, jadi di sini menentukan fungsi sekawannya ya. 2 dikurangi 2y. Dari mana itu 2 dikurangi 2y itu? Turunan, Pak. Turunan dari X, Pak. X. Ya, turunan du diturunkan terhadap X ya. Oke, ini kan gini ya. Oke, kita coba nih bahas nih. Tentukan suatu fungsi V yang menentukan itu. Tentukan suatu fungsi V, di mana Fz sama dengan U ditambah IV adalah analitik, yaitu menentukan fungsi sekawan dari U. Fungsi sekawan dari U. U-nya mana? Dari soal nomor 1, Pak. Mungkin gitu ya. Yang Oke. 2X dalam kurung Ya. 1 min Y, Pak. Ya, berarti dari sini ya. Dari fungsi yang pertama ini ya. Oke, U-nya kan jelas itu kan. 2X sama dengan 1 dikurangi Y. Ini disuruh menentukan fungsi V ya. Tapi cara menentukannya dengan
menentukan sekawan dari U ya. Oke. Ya, betul ya. Turunan pertama ya berarti 2 dalam kurung 1 min Y. Kalau dibuka berarti kan 2 dikurangi 2Y. Oke ya. Kemudian untuk menentukan V-nya, berarti ya kita integralkan dong. Ya enggak? Oke. Ya, itu udah dapat. Ini kayaknya udah jelas ini ya. Yang apa nih? Yang ini integralnya. Nah, apakah dia analitik? Oke, saya coba dekati dengan paint ya. Nah, ini. Kan U-nya itu kan sama dengan 2X dalam kurung 1 min Y gitu kan. Kita disuruh kemudian ada fungsi kompleks FZ sama dengan U ditambah IV ya. Ya, gitu kan. Oke. Nah, kita disuruh menentukan apa katanya? Disuruh menentukan fungsi, apakah fungsi itu analitik ya. Nah, itu. Kita disuruh tentukan suatu fungsi V sehingga FZ sama dengan U ditambah IV adalah analitik. Nah, clue-nya itu adalah menentukan fungsi sekawan dari U ya, menentukan fungsi sekawan dari U. Nah, intinya kita turunkan aja terhadap X kan untuk mencari V kan. Oke. Untuk mencari V kita turunkan pertama dari fungsi ini ya. Turunan pertama dari ini itu adalah DU per DX ya. DU per DX itu akan sama saja dengan 2 dalam kurung 1 min Y. Atau 2 dikurangi 2Y. Oke. Nah, kita ketahui dalam persamaan Riemann itu DU dx itu akan sama dengan apa? Menurut Riemann. DU dx sama dengan dV per dy. Ya, oke. Oke, dV per dy. Sehingga dV per dy itu akan sama dengan 2 dikurangi 2Y kan gitu kan. Sehingga untuk mencari V dari turunan maka kita bisa integralkan dari 2 per 2Y terhadap apa integralnya? dy ya. Oke. Nah, integral 2 terhadap Y berarti 2Y. Integral negatif 2Y terhadap dy apa? Negatif Y kuadrat. Negatif Y kuadrat. Nah, itu V-nya. Diperoleh V-nya itu ya. Itu V-nya diperoleh. Tentunya ya plus C kan gitu ya. Nah, karena dia integral tak tentu ya. Oke, itu udah diperoleh ya. Nah, untuk memperoleh C-nya kan kita belum ya. Kita butuh persamaan lanjutan ya untuk menentukannya. Sehingga dV per dx itu satunya adalah negatif du per dy. Nah, dV per ini untuk mendapatkan C-nya kita butuh persamaan lanjutan, yaitu dengan menggunakan persamaan dV per dx, dV per dx sama dengan negatif du per,
Iya. DY ya. Nah, negatif DU per DY. Oke. Nah, itu kan hasilnya kan tinggal 2Y dikurangi Y kuadrat ditambah CX itu diturunkan terhadap X ya. Diturunkan terhadap X. Kan V-nya sudah ada itu ya. dV per dx. V-nya kan ini nih. V-nya nih ya. Ini V. Ya, kemudian diturunkan terhadap X. Gitu. Diturunkan. Ya, dV per dx sama dengan 2Y dikurangi Y kuadrat ditambah C itu diturunkan terhadap X. Diturunkan terhadap X. Nah, C-nya dalam X nantinya itu. Oke, 2Y dikurangi Y kuadrat gitu ya. Saya lanjutkan dulu. Yuk. Kan V sama dengan 2Y dikurangi Y kuadrat ditambah dengan C. Nah, nanti C-nya itu dalam X gitu kan. Kemudian dV persamaan ini dibagi dengan dx. Berarti ini kan hilang tuh. Berarti nanti kan tinggal ini, yaitu tinggal X konstantanya itu. Konstantanya tinggal, oke. 2Y dikurangi Y kuadrat ditambah CX dibagi dengan DX. Itu di sini hasilnya adalah negatif dikurangi 2X. Nah, itu dari mana itu dikurangi dalam negatif dikali negatif 2X. Sebentar. Negatif 2X, hasilnya 2X. Oh, iya. Gimana nih, ada yang bisa menjelaskan ini? Oke, jadi ini kan D 2Y dikurangi Y kuadrat ditambah dengan CX gitu ya. C-nya dalam X dibagi dengan DX itu hasilnya adalah negatif dalam kurung negatif 2X. Nah, ini nih yang bikin bingungnya ini ya. Oh, itu saya C aksen X. Nah, di situ C aksen X-nya jadinya 2X ya. Nah, ini sebagai C aksen X. C aksen X sama dengan 2X. Sehingga kalau kita
diferensialkan atau kita integralkan gitu ya. Nah, Cx-nya sama dengan X kuadrat. Jadi kalau kita integralkan, C aksen X kan D Cx dibagi dengan, tulisnya agak ini ya. Oke, jadi kalau C aksen X kita integralkan gitu. Ini kita masing-masing kita integralkan. Ini hasilnya adalah X kuadrat ya. Nah, itu C-nya ya. Oke. Jadi persamaan komplitnya itu menjadi V sama dengan 2Y dikurangi Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat ya. Itu untuk yang poin B ya. Tapi ini saya masih belum bisa menjelaskan ini Cx dari turunan 2Y dikurangi Y kuadrat ditambah Cx dibagi. Oh iya, iya betul. Jadi D 2Y dikurangi Y kuadrat ditambah Cx dibagi Dx itu C aksen ya. Ini hasilnya C aksen X. Paham nggak ini? Jadi yang ini nih. Tadi kan persamaan Cauchy-Riemann-nya kan ini ya. Oke. Tadi harusnya dua persamaan itu ya. Oke, saya jelaskan lagi lebih detail. Mana sih? File new. Save. Oke, jadi gini ya. Kan U-nya itu kan 2X dalam kurung 1 min Y gitu kan. Kita sudah dapatkan V-nya itu adalah berapa V itu? 2Y dikurangi Y kuadrat. 2Y dikurangi Y kuadrat ditambah C dalam X gitu kan. X. Nah, Ya, Pak. persamaan Cauchy-Riemann yang kedua itu bentuknya kan dV per dx gitu loh. dV per dx sama dengan negatif du per dy. Nah ini negatif du per dy. Nah du per dy itu dari sini nih nanti diperolehnya. Nih kita turunkan du per dy itu berapa? Ayo. Masih ingat nggak? Negatif 2. Negatif 2X. Du diturunkan terhadap Y, justru yang satunya konstan ya. Ya, kalau ininya kan konstan ya, 2X-nya. Berarti kan turunannya kan negatif 1 nih. Y-nya jadinya ya, negatif 1 dikali 2X, berarti negatif 2X Negatif gitu kan. 2X. Nah, dari sini nih sebenarnya 2X. negatif. Dari sini negatif 2X itu. Sehingga kalau D dalam kurung 2Y dikurangi, Oke. D dalam kurung V berarti 2Y dikurangi Y kuadrat ditambah dengan Cx gitu kan. Nah dibagi dengan Dx, nah itu akan sama dengan du per dy, negatif du per dy, yaitu ini kan. Negatif 2x gitu. Nah ini kan turunan dari 2y dikurangi y kuadrat
Y kuadrat ditambah CX dibagi DX itu kan hasilnya ini kan konstan 0. Berarti kan CX diturunkan terhadap X adalah CX C aksen X gitu. Negatif kali negatif positif berarti 2X. Kalau masing-masing kita integralkan, C aksen X kita integralkan, dibuat turunannya saja ya. C aksen X itu kan kalau kita buat seperti ini kan, dalam kurung CX gitu sebenarnya ya, dibagi dengan DX kan gitu, akan sama dengan 2X. Nah kalau kita kalikan ke sini, ya ininya pindah, berarti menjadi D dalam kurung CX akan sama dengan 2X DX gitu kan. Wah, DX-nya ini ke sini nih. Oke ya. Nah, persamaan ini kalau kita integralkan, nah itu akan menjadi CX sama dengan 2X DX di sininya. Integral dari 2X DX berarti X kuadrat. Nah, itulah CX-nya. Baik, ada pertanyaan nih. Meskipun tulisannya agak abstrak banget ini ya. Oke, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya, kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Ya, kalau yang kecilnya itu nyatakan FZ dalam suku-suku dari Z. Nyatakan FZ dalam suku-suku dari Z. Berarti FZ kan sama dengan 2X, Y ditambah IV X, Y. U dalam kurung X, Y berarti kan 2X dikurangi dengan 2XY ditambah dengan V-nya itu kan 2Y dikurangi Y kuadrat ditambah X kuadrat dari soal sebelumnya ya. Kemudian dibuka kurungnya. Ini operasi aljabar biasa yang ini ya. Kayaknya tidak terlalu rumit ini. 2X dikurangi 2X-nya dari mana? Dari yang di atas itu soal bahwa U sama dengan 2X dalam kurung 1 min Y kan itu. Kalau kita buka kurungnya kan jadi seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini nggak terlalu ribet ya, karena ini sebenarnya sudah ini aljabar biasa saja. Oke. Kita lanjutkan tentang aturan pendiferensialan ya. Ya, ini tentang turunan ya. Ini mengulang lagi di kalkulus itu. Aturan pendiferensialan. Jika FZ, GZ, dan HZ suatu fungsi analitik dari Z. Nah, apa itu fungsi analitik? Jika memenuhi persamaan fungsi Riemann. Ya, jika suatu fungsi memenuhi persamaan Cauchy Riemann, itu disebut dengan fungsi analitik ya. Kalau fungsi harmonik? Persamaan yang memenuhi persamaan Laplace, Pak. Ya, persamaan yang memenuhi persamaan Laplace. Oke, jadi itu perbedaan antara harmonik versus analitik. Nah, ini ya. Oke, next. Jika FZ, GZ, dan HZ adalah fungsi analitik dari Z, maka berlaku aturan pendiferensialan berikut ini. Turunan FZ ditambah GZ, turunan terhadap Z, itu
Jadi turunan penjumlahan itu menjadi turunan masing-masing jumlahnya, gitu maksudnya ya. D per DZ dari FZ ditambah GZ adalah DFZ per DZ ditambah DGZ per DZ. Jadi sama dengan F aksen Z ditambah G aksen Z. Ya, buktinya dengan limit yang sudah dijelaskan. Kalau pengurangan juga berarti dikurangi ya. Kalau dengan konstanta, konstantanya bisa dikeluarkan. Kalau dikali berarti satu-satunya dikali. Kalau dibagi juga satu-satunya dibagi. Oke, itu aturan pendiferensialan. Aturan yang keenam, jika WZ merupakan fungsi dari, ini parsial ini ya, dari Z di mana parsial Z itu sama dengan GZ. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, turunan-turunannya itu. Dari turunan parsial diturunkan lagi ya. Oke. Nah, kita tiba di aturan Hopital ini. Ini sering muncul ini ya di kalkulus ini, dalil Hopital ya. Misalkan FZ dan GZ adalah analitik memenuhi, berarti jelas dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Dalam suatu daerah yang memuat titik Z0 dan andaikan FZ0 sama dengan GZ0 sama dengan 0, tetapi G aksen Z0-nya tidak boleh 0. Maka ini bisa digunakan aturan Hopital. Jadi selama FZ GZ-nya tidak 0 per 0, itu kita bisa gunakan aturan Hopital. Gitu, ya. Kalau 0 per 0 itu maksudnya. Ya. Ini kan turunannya yang nggak boleh sama dengan 0. Ya. Contoh, ini kita ke contoh saja ya, biar enak. Oh, ini tunjukkan ya. Oh, ini gabungan ini. Contoh yang Hopital. Mana contoh Hopital ini? Oke. Kita coba bedah contoh ya. Tunjukkan bahwa D per DZ sin Z sama dengan cos Z. Ya, kita coba apakah sudah paham atau masih ada yang belum paham ini. Sebenarnya kalau ini kan sudah betul ya, turunan sin Z ya cos Z kan gitu ya. Kalau turunan cos Z berarti negatif sin Z kan gitu ya. Cuma ini kita membuktikan sehingga kita dibawa ke bilangan definisi dari sin Z itu. Masih ingat ya, definisi dari sin Z itu sebenarnya E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ dibagi dengan 2I. Saya kira kita sudah tidak usah menjelaskan ini dari mana ya, karena sebelumnya itu sudah saya jelaskan definisi dari sin Z dan cos Z. Ya, seperti itu ya. Nah, sin Z dikonversi ke bentuk E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ dibagi dengan 2I. Diturunkan terhadap Z. Oke. 2I-nya karena dia konstanta menurut sifat yang keberapa itu, aturan pendiferensialan, sehingga 2I-nya itu bisa kita keluarkan dari proses penurunan. Ya, sehingga menjadi 1 dibagi 2I. Oke, saya lebih senang dengan menjelaskan dengan pen ya. Oke. Kan di sini turunan dari .
adalah cos. Itu kan ya. Oke. Turunan dari sin Z terhadap DZ adalah cos Z. Kita akan coba membuktikan ini gitu kan. Nah, ini kita rubah ya. D dalam kurung D sin D per DZ. Sin Z itu kita rubah menjadi D per DZ dalam kurung E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ gitu kan ya. Dibagi dengan 2I. Nah, konstantanya menurut sifat yang keberapa itu kita bisa keluarin. Jadi sama dengan 1 per 2I gitu. Dikali dengan D per DZ dalam kurung lagi E pangkat IZ dikurangi dengan E pangkat negatif IZ gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, menurut sifat yang lainnya, kalau ini dikurangi, itu kan kita bisa dipisah lagi. Seperti itu. Di 1 per 2I itu menjadi D dalam kurung DZ. E pangkat berapa itu? IZ. Nah, dikurangi D per DZ. E pangkat negatif IZ. Nah, itu. Kemudian dicari satu persatu kan, itu sebenarnya. Ya. Oke, dicari satu persatu turunannya. Nah, turunan dari D per DZ terhadap IZ. Apa itu hasilnya? Berarti kan I-nya yang di depan ya. I sama dengan 1 per 2I dikali I E pangkat IZ dikurangi 1 per 2I negatif I E pangkat IZ. Nah, kemudian dijumlahkan saja. Oke, sedikit lagi nih ya. Nah, ini kan tinggal hasilnya saja nih. Sama dengan 1 per 2I dikali dengan turunan dari D per DZ, E pangkat IZ itu adalah I E pangkat IZ. Nah, kemudian dikurangi 1 per 2I lagi. Karena itu negatif, berarti negatif lagi ya. Negatif kali negatif berarti dia positif nanti ya. Ininya kan negatif negatif I, E pangkat negatif IZ. Nah, ini kalau negatif kali negatif berarti positif. Sehingga hasilnya adalah gimana tuh hasilnya? Kan habis nih, I yang di depan ini habis ya. I ini habis kan. Ini juga, I di sini juga habis. Negatif kali negatif positif. Berarti? E pangkat IZ. E ya, pangkat IZ per E pangkat IZ. Oh. ditambah. E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ dibagi dengan 2. Dan ini adalah persamaan dari cos Z. Oke ya. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira ini cukup ya untuk sesi pertemuan yang keberapa ini? Ke-8 ya.
Ada satu yang kita masih satu pertemuan yang kurang ya. Karena waktu itu ada penyesuaian jadwal dulu ya. Ini kan harusnya habis UTS itu harusnya ke 8 ini. Oke, baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Nanti